Shalom adik-adik SD Kristen Elim yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai akan renungan kita. Karena itu sebelumnya kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau yang telah menyertai kami sehingga kami masih ada sampai dengan saat pagi hari ini. Terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim. Sebelum kami memulai akan seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong kami agar biarlah kami bisa memahami, bahkan kami mampu untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi ini terambil di dalam kitab Injil menurut Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia. Nah, adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Maka biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Karena setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia berbuah, ia bertumbuh besar kemudian berbuah.
dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil, ya. Bukan demikian orang fasik, ya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, ya. Mereka tidak akan tahan, ya. Sebab itu orang fasik tidak akan berhasil. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Manakah lebih baik, berbuat jahat atau berbuat baik? Pilihan ada di kita, adik-adik. Mana yang adik-adik pilih ketika Yesus bertanya kepada adik-adik atau juga kepada kakak? Renungan pagi hari ini mengingatkan kita, Yesus memberikan pilihan kepada kita. Kalau kita berbuat baik, maka hidup kita pasti akan diberkati. Tetapi ketika kita berbuat jahat, maka kita akan menerima balasan yang setimpal, yang datangnya bukan dari manusia, tetapi datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana Ia bersikap baik ketika Ia menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Ada orang yang iri hati, ada yang jengkel terhadap Yesus, sehingga mereka bersekongkol, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, hendak membunuh Yesus. Tetapi semakin banyak orang yang datang berdesak-desakan, mereka hanya ingin menjamah jubahnya saja, karena mereka percaya hanya dengan menjamah jubahnya saja pasti mereka akan mendapatkan kesembuhan. Adik-adik, di dalam Yesus ada kuasa. Yesus mampu untuk menyembuhkan apapun setiap penyakit yang kita alami. Tetapi hari ini yang kakak sangat tekankan di sini, Yesus memberikan kepada kita pilihan, berbuat jahat atau berbuat baik. Manakah di antara kedua ini yang menurut adik-adik harus adik-adik lakukan? Ketika bangun pagi, apa yang mendahului sebelum adik-adik melakukan aktivitas? Harus berdoa. Itu adalah sikap yang baik di dalam seluruh kehidupan adik-adik sebelum memulai akan segala aktivitas. Seperti renungan kita pada saat pagi hari ini. Ini menunjukkan bahwa adik-adik terus mengikuti renungan pagi ini. Supaya apa? Setiap kehidupan adik-adik diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun setiap kehidupan adik-adik, bahkan menuntun kehidupan kakak. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan bukan perbuatan jahat. Karena apa? Ketika kita melakukan perbuatan baik, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang jahat, maka kita juga akan menerima balasan yang setimpal daripada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang yang mengalami penderitaan sakit. Orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan, orang-orang yang sakit datang kepada Yesus, Yesus memberikan pemulihan bagi mereka. Hari ini, ketika adik-adik juga mengalami masalah, adik-adik juga mengalami sakit penyakit, datanglah kepada Yesus dengan iman. Pasti Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Ini firman Tuhan yang kakak sampaikan. Pilihan ada di tangan kita, mana yang baik dan mana yang jahat. Berbuat baik atau berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan terus mengubah kehidupan kami, firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami, hingga kami mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.